Halo para sahabat Avoda, pada kesempatan ini saya mau bergayung sambut dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 Gubernur DKI ya. Ini terutama mengenai masker. Nah, masker ada dua jenis, yaitu masker medis dan masker kain. Biar lebih lancar, saya perkenankan saya buka maskernya karena tidak ada orang lain. Masker medis sesuai yang sudah dianjurkan atau masker kain itu punya kemampuan untuk menyaring partikel debu maupun virus, itu efektivitasnya 98% seharusnya. Nah, bagaimana dengan masker kain? Nah, masker kain yang disyaratkan oleh Pak Gubernur DKI yaitu masker kain yang terbuat dari bahan katun nomor 1. Nah, katun itu seperti apa? Saya bawa sampelnya. Katun yang baik itu katun yang dapat menyerap air dengan baik, ya. Nah, katun ini cukup elastis, ya, katun elastis. Nah, khusus untuk yang masker Providentia ini, katunnya terbuat dari combat cotton Japan. Nah, combat cotton Japan ini keunggulannya lebih baik lagi menyaring virus atau partikel udara itu karena dia dari benangnya saja itu sudah dipres, ya, benangnya saja sudah dipilin sedemikian rupa, dipres sehingga benangnya rapat. Apa akibatnya? Benangnya tidak mudah berbulu-bulu. Nah, yang kedua, kemudian setelah dirajut, dipres kembali. Nah, combat cotton ini banyak dipakai oleh orang Jepang, Korea, terutama untuk udara dingin. Jadi karena dia rapat, dia tidak mudah udara dingin itu masuk menusuk, meskipun tipis bahannya. Nah, itu keunggulan combat cotton. Nah, yang saya bawa ini adalah combat cotton dari produk Providentia. Ini casingnya dari aluminium foil, jadi jelas ini steril dan tidak bisa lembab atau kemasukan air. Nah, ini proteksi yang sangat baik. Nah, berikutnya yang disyaratkan oleh Pak Gubernur, katun atau masker kain atau fabric ini harus minimal 2 lapis. Nah, minimal 2 lapis sesuai dengan standar SNI itu minimal 2 lapis. Ya, ini terdiri dari 2 lapis. Nah, Pak Gubernur juga menyarankan kalau bisa masker ini antara sisi depan dengan sisi baliknya ini harus beda warna. Nah, supaya apa? Supaya kita pas memakai kita balik, tidak terbalik-balik, maksud Pak Gubernur. Nah, tapi untuk produk Providentia ini yang di sisi dalam itu ada ukuran size dan juga ada terdapat jahitan menghadap ke dalam. Nah, tentu ini sebagai penanda bahwa supaya jangan terbalik-balik waktu memakai. Nah, kemudian Pak Gubernur juga mengingatkan dalam pergub tersebut bahwa pengait telinga ini hendaklah bahan yang elastis. Kenapa? Elastis ini tujuannya supaya pada waktu dikenakan seperti ini, ini dapat menarik masker ini sehingga menempel dengan sempurna ke wajah kita. Ya, nah itu gunanya supaya elastis. Nah, bagaimana jikalau lama-kelamaan dipakai dia akan kendor tentu. Ada teknik yang atau tips and tricks yang saya anjurkan di
berikan simpul seperti ini, sekaligus sebagai dipakai sebagai pengait untuk kalung begitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau kita mencopot pada waktu kita mau makan mungkin ini tidak ditaruh sembarangan maskernya, taruh di meja yang kita nggak tahu mungkin ada kontaminan. Nah, lebih baik dikaitkan seperti ini. Nah, itu Pak Gubernur memberikan petunjuk seperti itu. Kemudian Pak Gubernur juga dalam pergub tersebut menyarankan cara-cara penggunaan masker yang baik. Nah, tentunya masker yang baik itu dapat mengcover dengan sempurna, ya, supaya tidak ada udara yang infiltrate atau menembus ke sela-sela, baik di dagu, di pipi, maupun di sela-sela hidung ini. Nah, kalau bahannya elastis seperti ini, sangat nyaman dipakai, dia pas mengikuti kontur hidung, pipi, dan wajah kita, dagu, dan sebagainya. Nah, ini sangat nyaman sekali dipakai, ya. Nah, carilah masker yang seperti itu. Bahannya juga elastis, harus elastis karena apa? Tujuannya supaya bisa stretch atau direntangkan sehingga menempel dengan baik di wajah kita. Nah, itu masker yang baik. Cara penggunaannya pun diatur karena banyak sekali masyarakat kita menggunakan masker bukan menutup hidung dan mulut, tapi menutup dagu. Nah, ini cara pemakaian yang salah, tentu ada sanksi untuk itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin memberitahukan bahwa masker sebaiknya dipakai terus-menerus selama 4 jam saja. Nah, bagaimana kalau kita kerja di kantor harus bawa serep 2 berarti. Tapi kalau kita tidak bawa serep, tentu masker kan sehari kalau bisa 1 saja ya, kemudian dicuci. Tapi bagaimana kalau di kantor kita cuma membawa 1? Nah, ada solusinya. Salah satunya adalah dengan fabric freshener atau freshener buat masker. Nah, ini bahannya terhirup pun aman, bahan alamiah yang non B3, tidak mengandung beracun ya, tidak mencemari lingkungan. Nah, bahan masker freshener atau fabric freshener ini disemprotkan saja. Nah, seperti ini kita tinggal semprotkan. Nah, sudah diangin-angin sebentar. Nah, ini kemudian sudah bisa dikenakan kembali. Segar, maskernya jadi segar. Maaf, yang tadi bau ada uap dari mulut kita itu bisa netralisir, tereliminir oleh masker freshener ini. Nah, bagaimana dengan mencuci maskernya? Nah, kami anjurkan masker yang sudah dari bahan yang cukup baik, katun yang terbaik ini jangan dicuci sembarangan, terutama dengan bahan-bahan yang mengandung klorin, ya, deterjen. Nah, itu akan merusak struktur dari maskernya. Kemudian maskernya akan jadi berbulu, jadi tidak lentur lagi, tidak lembut lagi bahannya, dan akhirnya ya merusak masker itu sendiri. Nah, oleh sebab itu cucilah dengan bahan yang memang diperuntukkan untuk itu. Nah, ini saya ada produk Clavel. Ini produk khusus untuk mendisinfektasi masker. Nah, jadi ini tidak hanya untuk mencuci, tetapi juga
bahan antiseptik untuk sterilisasi masker yang sudah dipakai. Nah, caranya bagaimana? Tidak perlu dikucek, teman. Masker dikucek, strukturnya akan berubah, meleot-meleot, dan kemudian akan tidak menempel dengan sempurna di wajah kita. Nah, bahan untuk mencuci masker ini tidak perlu dikucek, hanya direndam saja. Direndam mungkin 1 jam, 2 jam, habis itu dikeringkan, diperas sedikit, dijemur. Besok sudah dapat dikenakan kembali, sudah steril. Nah, itu pentingnya, steril. Tapi ketika kita terhirup oleh kita, itu bahannya juga tidak berbahaya. Bahannya bahan yang food grade, bahkan food contact bahkan. Nah, oleh sebab itu saya merekomendasikan masker yang baik. Ini kok ada khusus masker untuk anak-anak. Masker anak-anak ini bahannya juga terdiri dari combat cotton yang kemudian memiliki corak-corak yang lucu buat anak-anak. Tetap casingnya berupa aluminium foil yang higienis. Nah, masker anak-anak mungkin ada yang anak kecil seperti ini, ada berbagai ukuran. Nah, ini ada motif-motif yang lucu tentunya buat anak-anak. Nah, kenapa? Karena anak-anak kalau menggunakan masker dewasa tentu akan kendor, sehingga tidak menutup dengan sempurna. Nah, perlu masker khusus yang untuk mereka. Nah, ada untuk anak-anak baik wanita, ada yang anak-anak laki-laki. Maskernya juga ada warna hitam, ada warna putih, ada warna blue navel. Nah, ini sangat bagus sekali. Saya pribadi mengenakannya setiap hari dan merasa nyaman. Jadi terutama buat yang di kantor-kantor, kalau untuk mengenakan masker terus-menerus selama Anda bekerja di kantor, mungkin kita tidak betah dan sering membukanya. Terutama buat misalnya saya berjalan kaki menuju ATM di mall, Anda berjalan dengan cepat, nafasnya tentu akan lebih cepat. Nah, kalau Anda mengenakan masker yang tidak nyaman, tidak dapat membuat Anda bernapas dengan baik, Anda cenderung untuk mencopotnya. Oleh sebab itu saya anjurkan, daripada mencopot masker, gunakanlah masker. Tidak perlu yang tebal-tebal, teman. Karena ketebalan masker itu membuat Anda sulit bernapas, kekurangan oksigen. Justru masker yang baik itu bukan karena tebalnya, tapi masker yang baik karena dapat menyaring dengan sempurna. Nah, combat cotton adalah bahan yang dapat menyaring dengan sempurna, tapi dapat bernafas dengan nyaman untuk dipakai aktivitas seharian. Nah, oleh sebab itu, jangan salah memilih masker, pilihlah masker yang baik. Kenapa? Karena akan Anda gunakan setiap hari. Lepas dari pandemi ini pun, di tempat-tempat umum, tentu tidak hanya virus COVID, virus flu, virus-virus yang lain juga masih ada banyak. Ada baiknya Anda tetap mengenakan masker ini setiap saat, terutama sewaktu aktivitas di luar rumah. Begitu tips dari saya. Terima kasih.